Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersama saya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak keterangan di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan prinsip-prinsip takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi catatan kita, takwa kepada Allah itu tidak dikaitkan dengan asal-usul kejadian manusia. Artinya takwa kepada Allah itu tidak dikaitkan dengan etnis tertentu, kesukuan tertentu, kebangsaan tertentu. Takwa kepada Allah juga tidak dikaitkan dengan perolehan ekonominya seseorang di dunia ini. Takwa kepada Allah juga tidak dikaitkan dengan strata pendidikannya seseorang, juga tidak dikaitkan dengan jabatan seseorang di tengah-tengah masyarakat. Kalau etnis tertentu itu bukan pilihan kita, kemudian perolehan ekonomi semuanya orang ingin mencapai setinggi-tingginya, tapi tidak semua diberi kesempatan oleh Allah SWT. Tapi takwa Allah, takwa kepada Allah itu sikap mental dan perilaku kita. Semua orang itu bisa mencapai derajat setinggi-tingginya itu asal orang bisa melaksanakan dan melakukan atau mengambil peluang supaya menjadi orang yang takwa. Dua ayat yang saya baca tadi, saya tidak menafsiri secara panjang lebar, tetapi intinya yang surat Al-Imran itu takwa kepada Allah dikaitkan dengan menyerahkan dirinya kepada Allah. Tetapi bukan menyerahkan diri kepada Allah karena terpaksa. Kalau menyerahkan diri kepada Allah secara terpaksa itu mengikuti hukum siklus yang ada di dalam kehidupan dunia. Anak-anak remaja nanti sekali tempo jadi dewasa, menjadi dewasa muda, dewasa tua, tua bangka, dan meninggal. Ini hukumnya Allah. Ini maknanya orang itu menyerahkan dirinya kepada Allah karena dipaksa oleh Allah mengikuti hukum dunia. Tetapi takwa kepada Allah itu dikaitkan dengan menurut surat Al-Imran tadi, ya, itu mentaati hukum dan syariatnya Allah. Dalam kajian tauhid kita, hukum Allah itu ada paling tidak 4 poin. Pertama adalah al-hukmu fil aqidah, hukum dalam masalah akidah. Yang kedua al-hukmu fil ibadah, hukum dalam masalah ibadah. Yang ketiga al-hukmu fil muamalat, hukum dalam pergaulan kemasyarakatan. Dan yang keempat al-hukmu fil hudud wal qisas, yaitu hukum pidana dan perdata Islam. Saya tidak menerangkan itu secara panjang lebar, tetapi paling tidak orang mentaati hukum Allah tadi sebagai salah satu ciri daripada orang bertakwa kepada Allah. Menyerahkan diri karena mengikuti hukumnya Allah, bukan menyerahkan diri karena terpaksa. Poin yang kedua berkaitan dengan takwa kepada Allah. Surat Al-Hasr yang saya baca tadi,
itu mengisyaratkan takwa kepada Allah itu orang punya persiapan. Persiapan apa? Menghadapi masa yang akan datang. Saya mengambil makna dari perintah Allah untuk bertakwa, surat Al-Hasyr tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan setiap individu, pribadi orang takwa itu mengkalkulasi, menghitung, menyiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi masa yang akan datang. Pertanyaannya, masa yang akan datang itu ada apa? Kok kita disuruh mempersiapkan diri? Jawabannya ada satu, masa yang akan datang itu ada perubahan. Paling jelas di kasat mata di depan kita, perubahan dari kita ke anak kita. Dari generasi yang senior menjadi yang junior, dari kita ke adik-adik dan anak-anak kita. Tetapi ada masa depan yang harus disiapkan secara serius, kita akan pindah dari dunia, yaitu masa depan dalam arti akhirat. Semua agama meyakini ada akhirat itu, dan orang Islam jelas agama yang kita yakini Pak benar. Ada akhirat, ada kehidupan setelah di sini. Makanya dunia itu adalah tempat kita menanam kebaikan untuk besok dipetik di akhirat. Kemarin Ramadan yang kita lakukan, 1 bulan penuh orang berpuasa. Ditambah dengan berbagai macam ibadah sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita. Sukses. Setidak-tidaknya dari sisi jumlah bilangan yang kita lakukan 1 bulan penuh itu sukses. 29 hari atau mungkin yang 30 hari. Saya tidak membahas perbedaannya itu. Sekarang umat Islam ini kita itu diberi oleh Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya melipat gandakan pahala yang kita kumpulkan di dunia untuk besok kenikmatan kita di akhirat. Apa itu? Saya mengambil dari yang Ramadan kemarin. Puasa 29 hari sukses, paling tidak dari segi jumlah. Tapi Nabi menambahi di bulan Syawal ini 30 hari, itu ada puasa 6 hari. Siapa yang bisa nyambung puasa yang 1 bulan di Ramadan ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri. Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal, ya, kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian mengikuti 6 bulan puasa di bulan Syawal, orang itu dapat pahala seperti puasa 1 tahun. Umatnya Nabi Muhammad tidak mungkin puasa 365 hari. Tapi diberi kesempatan Ramadan 1 bulan dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal. Umat Islam tidak mungkin umatnya Nabi Muhammad itu kemudian beribadah selama 80 tahun. Tapi diberi kesempatan ada Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Nah, sekarang saya tanya para jamaah yang hadir di sini, semua dirahmati Allah SWT, tapi tidak usah dijawab dengan lisan. Berat mana puasa 1 bulan penuh dengan cuma 6 hari? Dijawab dalam hati. Saya ulangi pertanyaan saya. Berat mana pelaksanaannya puasa 1 bulan penuh 29 hari atau 30 hari dibanding dengan cuma 6 hari? Ya, silakan dinalar masing-masing. Nanti dibawa pulang. Ketika dalam kajian-kajian saya sering tanya kepada jamaah, Pak, Bu, lebih berat mana puasa 30-29 hari dibandingkan dengan 6 hari? Semuanya menjawab sepakat berat 6 hari. Saya bisa bertanya lagi, logika apa yang dipakai pekerjaan 6 hari lebih berat daripada pekerjaan 30 hari, 29 hari? Tidak masuk akal.
Jenengan tanya siapa saja nggak masuk akal. Wong pekerjaan 6 hari selesai kok dibandingkan dengan 29-30 hari itu lebih berat 6 hari itu dari mana? Tapi nyatanya begitu. Saya tanya di masyarakat jawabannya begitu. Apa rahasianya? Kok semuanya miring jawabnya 6 hari lebih berat daripada 1 bulan penuh? Coba tak urut mulai dari awal. Dengan segala hormat saya Pak Guru, Pak Ustadz, Pak Guru menerangkan anak-anak setelah Ramadan ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Anak-anak tanya, hukumnya gimana Pak Guru? Oh itu puasa sunnah, cuma 6 hari di bulan Syawal. Anak-anak tanya lagi, sunnah itu apa Pak Guru? Sunnah itu diterangkan oleh Pak Guru dan Pak Ustadz dengan segala hormat saya. Sunnah itu jika dikerjakan orang itu dapat pahala. Kalau tidak berdosa. Murid yang duduk di sebelahnya tanya lagi, oh Pak Guru kalau begitu tidak puasa di bulan Syawal enggak berdosa? Pak Gurunya jawab, ya enggak, wong itu sunnah kok. Kalau itu yang diberikan kepada murid-murid, kalau itu yang diberikan kepada saya, kalau itu yang diberikan kepada kita semuanya, cenderung tidak puasa. Pasti sudah. Ya. Ini Pak, terus gimana? Saya beri solusi. Pak Guru tadi tidak salah, tapi titik tekannya adalah sunnah dalam arti fikih. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau enggak berdosa. Ya kalau begitu caranya menjelaskan, mendidik, mengedukasi masyarakat, ya enggak puasa orang-orang. Enggak dapat puasa 1 tahun penuh. Wong puasa 1 bulan bisa kok ngapain, 6 hari aja susahnya bukan main. Misalkan begitu. Ya. Lalu gimana Pak Ustadz, Pak Guru? Anak-anak ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Muridnya tanya, hukumnya apa Pak Guru? Sunnah. Anak yang duduk di sebelahnya tanya lagi, apa Pak Guru sunnah itu maksudnya? Kita ini kan sunnahnya Nabi, kita ini kan umatnya Nabi. Ikuti dong sunnah-sunnahnya Nabi supaya besok kita bisa masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita besok dapat syafaatnya Rasulullah. Wong puasa 30 hari, 29 hari bisa, ngapain 6 hari aja enggak bisa. Oke, besok puasa semuanya anak-anak bisa. Nah, kalau caranya begitu mendidiknya, ditekankan bahwa ini sunnah dan kita adalah umatnya Nabi dan kita dijamin akan masuk surga bersama Nabi dan kita dapat syafaatnya Nabi yang itu sunnah, maka insya Allah akan puasa. Masih ada waktu, lebih dari 20 harian. Ya. Kalau tidak salah hari ini baru tanggal 10 Syawal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu berikutnya, mengapa 6 hari itu jadi berat dibandingkan dengan yang 1 bulan penuh? Terletak pada niat. Di dalam fikih diterangkan, di hadis diterangkan, malam yubayyiti siyam qoblal fajr fala siyama lahu. Siapa yang tidak niat di puasa Ramadan di malam hari, maka sama dengan dia tidak berpuasa di siang harinya. Saya tidak membahas definisinya niat dilafalkan atau tidak, itu khilaf. Tetapi sebenarnya yang terpenting orang itu, kata Nabi, kalau itu puasa wajib, niatnya mulai malam hari. Bandingkan dengan sunnah. Kalau puasa sunnah, itu adalah andai kata pagi hari kita tadi malam itu tidak sahur tapi masih kenyang, langsung kita puasa, itu boleh. Maka ketika sudah niat berpuasa, tiba-tiba teman kita mengundang makan-makan, padahal masih ada waktu lagi untuk puasa, itu dibolehkan juga kita itu membatalkan puasa sunnah tadi. Tapi yang wajib tidak boleh. Ternyata niat itu mulai dari malam, ini adalah energi yang luar biasa untuk melaksanakan puasa 1 hari penuh, untuk melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Ya,
Nanti saya lanjutkan di khutbah yang kedua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Yang kedua tadi saya katakan titik krusialnya itu ada di niat. Kalau saya tanya semua jamaah ini dari sudut utara sampai di belakang sana, tidak ada yang tidak paham tentang satu hadis yang sudah sangat populer riwayat Bukhari Muslim. Innamal a'malu binniyat. Hadis itu panjang, Pak. Tapi kalau saya baca innamal a'malu, orang bisa meneruskan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Saya tidak menguraikan panjang lebar hadis itu. Intinya apa? Hadis itu didawuhkan Rasulullah SAW sebelum para sahabat itu hijrah dari Mekah ke Yathrib, ke Madinah. Bapak-bapak yang sudah pernah tindak haji dan umrah tahu jarak tempuh Mekah Madinah itu 450 km. Berapa hari itu? Kendaraan tidak seperti sekarang. Ya, bisa berhari-hari jalan darat. Tapi para sahabat dikumpulkan dulu sama Nabi. Bahasa militernya di briefing. Hei para sahabat, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu kesuksesan suatu pekerjaan itu tergantung niatnya. Saya ulangi, hei para sahabat, sesungguhnya kesuksesan satu pekerjaan itu tergantung niatnya. Dengan bahasa yang berbeda, hei para sahabat, Madinah itu jauh. Tapi kalau ente ada niat sampai ke Madinah. Tapi kalau jalan tempuhnya cuma 5 km saja, tidak ada niat, nggak sampai ke sana, Pak. Itu loh rahasianya niat itu. Pekerjaan besar memerlukan berhari-hari, keseriusan, tapi kalau ada niat, itu kita kerjakan satu persatu, sukses, pekerjaan besar tadi selesai. Tapi pekerjaan yang hanya butuh waktu 1-2 jam, kalau tidak ada niat, tidak akan sukses. Sampai 2 hari, 3 hari pekerjaan itu enggak terselesaikan. Maka dimotivasi sama Nabi. Madinah itu jauh. Tapi kalau Anda ada niat sampai di sana. Puasa juga begitu. 1 bulan itu berat sekali. Tapi kalau ada niat sukses. 6 hari itu ringan. Ya, bisa selang-seling. Tapi kalau enggak ada niat, sampai kapanpun tidak puasa. Enggak ada niat. Jadi niat itu adalah motivasi seseorang untuk bisa berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Masya Allah, ini Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW memberikan motivasi kepada kita, dorongan supaya umatnya ramai-ramai masuk surga bersama nabinya. Supaya umatnya rame-rame semuanya memperoleh syafaat Rasulullah SAW. Para jamaah, saya mengajak kepada diri saya dan kita semuanya, kita ikutilah sunnah-sunnahnya Nabi. Siapa lagi kalau tidak kita yang menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW itu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah SWT. Mari kita berdoa kepada Allah SWT. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ismata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ithmin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.